Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumahnya ya. Hari ini untuk pembelajaran matematikanya kita memasuki bab baru tentang perkalian dan pembagian pecahan. Namun untuk hari ini anak-anak akan belajar terlebih dahulu perkalian pecahan biasa. Untuk perkalian pecahan biasa ini ada 2 sub materi. Yang pertama, perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa, dan yang kedua, perkalian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa atau perkalian dua bilangan pecahan biasa. Ya, kita masuk untuk submateri yang pertama, yaitu perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, anak-anak harus mengubah bilangan cacah menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali. Kita ambil yang mudahnya saja. Untuk mengubah bilangan cacah menjadi pecahan biasa, anak-anak tinggal mengubahnya menjadi berpenyebut 1. Contohnya 4 menjadi 4/1. 9 menjadi 9/1. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kalau bilangan cacahnya sudah diubah menjadi pecahan biasa, anak-anak tinggal mengalihkan saja penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, atau yang mudah diingatnya, atas kalikan dengan atas, bawah kalikan dengan bawah. Nah, setelah itu untuk hasilnya, jika pembilang lebih besar dari penyebut, ubah menjadi pecahan campuran. Namun, jika pecahannya bisa disederhanakan, maka ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, dari langkah-langkahnya saja ini sudah gampang ya. Kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada bilangan 6 kali 1/2. 6 kali 1/2. Tadi di langkah yang pertama, bilangan cacah harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka 6 ini kita ubah menjadi berapa? Iya betul, menjadi 6/1. Setelah diubah menjadi 6/1, baru kita kalikan dengan 1/2. Nah, seperti yang anak-anak tadi ketahui, bahwa di langkah yang berikutnya adalah kita harus mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 6 kali 1 dan 1 kali 2. Berapa hasilnya? Iya, menjadi 6/2. Nah, apakah 6/2 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran atau bisa disederhanakan? Ya, di sini 6/2 itu menghasilkan bilangan bulat ya, atau bilangan cacah. 6/2 sama dengan 3. Untuk contoh yang pertama bisa dipahami? Kita masuk ke contoh yang kedua. 14 dikali 3/5. Sama seperti contoh yang pertama, bilangan cacahnya harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. 14 berubah menjadi berapa? Ya, menjadi 14/1. 14/1 kita kalikan dengan 3/5. Sama, kita kalikan atas dengan atas ya, bawah dengan bawah, atau pembilang kalikan dengan pembilang. 14 kali 3, kemudian penyebut kali penyebut ya, 1 kali 5, sehingga diperoleh 42/5. Nah, 42/5 ini apakah bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran? Ya, diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sehingga dihasilkan pecahan campurannya 8/2/5. Bu,
Dari mana itu 42/5 menjadi 82/5? Anak-anak tinggal membaginya. 42 dibagi 5 dapat berapa? Kemudian sisanya berapa? Ya. Di sini 5 kali 8 itu 40, sehingga kita peroleh angka 8. Kemudian sisanya 2/5. Gimana dari kedua contoh ini bisa dipahami? Ya. Kalau begitu kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu perkalian dua pecahan biasa. Nah, langkah-langkahnya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Anak-anak di sini justru malah langsung mengalihkan saja ya, tidak usah ada yang diubah. Langkah yang pertama yaitu kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang, atau seperti yang tadi Bu Diah katakan, atas kalikan dengan atas, bawah kalikan dengan bawah. Kemudian untuk hasilnya sama seperti hasil yang tadi, jika pembilang lebih besar dari penyebut harus diubah menjadi pecahan campuran, dan jika bisa disederhanakan maka ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. 7/10 kali 8/13. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya, 7 kalikan dengan 8 dan 10 kalikan dengan 13 ya. Sehingga diperoleh berapa? 56/130. Apakah ini bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran? Ya, di sini diubah menjadi bentuk yang paling sederhana atau disederhanakan. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan angka berapa ya? KPK dari 56 dan 130? Ya, kita bagi dengan 2 ya. 56 dibagi 2 diperoleh 28, 130 dibagi 2 diperoleh 65. Sehingga hasil dari 7/10 kali 8/13 itu sama dengan 28/65. Oke, untuk contoh yang kedua, ada soalnya 2/6 kali 11/15. Kita kalikan atas dengan atas, penyebut dengan penyebut ya. 2 kali dengan 11, kemudian 6 kalikan dengan 15, sehingga diperoleh 22/90. Ini juga apakah disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran? Ya, disederhanakan. Kita bagi dengan KPK-nya ya. Berapa KPK dari 22 dan 90? Iya, 2 ya. Sehingga 22 dibagi 2 menjadi 11 dan 90 dibagi 2 menjadi 45. Sehingga hasil dari 2/6 dan 11/15 adalah 11/45. Nah, dari kedua contoh ini bisa dipahami tidak? Ya, kalau masih belum jelas, anak-anak boleh memutar kembali video ini atau boleh bertanya langsung via WA ke guru matematikanya ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan latihannya di buku paket halaman 28 nomor 1 dan 2 saja. Kemudian kerjakannya di buku tulis harus dengan cara penyelesaiannya, tidak boleh hasil akhirnya saja ya. Kirimkan ke gurunya masing-masing. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Untuk penjelasan materi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan hari ini anak-anak bisa paham ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.